wabarakatuh. Ya, suara saya kedengaran ya? Dengar, Bu. Oke, terdengar Oke. Bu. Baik, alhamdulillah ya setelah sekian lama ini tidak bisa bertemu lewat Zoom ya karena ada eh, libur, kemudian cuti bersama dan sebagainya ya. Ini sebetulnya nanti yang paling penting ini kan kuliah kita tuh hampir selesai ya Bapak Ibu ya. Nah, saya tuh pengen ini saya bicarakan mengenai tugas dulu sebelum nanti saya ulas sedikit mengenai etika penelitiannya. Kira-kira Bapak Ibu, ya bukan kira-kira ya, harusnya Bapak Ibu, saya ingin memberikan penugasan membuat proposal eksperimen, ya, membuat proposal eksperimen. Ada judulnya, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian tinjauan pustakanya, dan paling penting metode eksperimennya bagaimana, subjeknya seperti apa, kemudian cara melakukan penelitian eksperimennya seperti apa. Itu ya. Kemudian nanti eksperimennya. Nah, ini ada berapa sih semua di kelas ini? Mau berdua-dua atau mungkin berempat-empat atau bagaimana? Saya tanyakan dulu untuk masalah tugas. Bagaimana Bapak memberikan tanggapan? Oke, mungkin tidak satu orang ya, biar ada temannya untuk diskusi ya. Kira-kira kalau mau membuat kelompok itu satu kelompok isinya berapa orang? Silahkan. Izin berpendapat, Bu. Iya, silahkan. Mengingat kita yang semuanya itu jaraknya lumayan cukup jauh, Mm-mm. mungkin kalau misalkan berempat itu kan sepertinya cukup ini ya, Bu, agak susah gitu loh, nyari Susah. waktunya bareng Oke. dan sebagainya. Oh iya. Mungkin kalau Ya. pendapat saya sih efektifnya 2 orang sih efektifnya menurut saya. Ya, Untuk dua orang ya. biar tokannya waktu itu juga lebih Ya, mudah kalau hanya oke, kalau berdua-berdua berarti nanti kalau ini kelasnya 20 orang ya, kurang lebih 20 orang, bisa nanti saya mendapatkan 10 penelitian eksperimen ya, 10 penelitian eksperimen. Oke, tidak masalah ya. Yang penting coba itu adalah ide yang original ya, ide yang original dari Bapak dan Ibu. Atau kalaupun mungkin itu adalah ide atau mungkin penelitian itu pernah dilakukan dan dipublikasikan di jurnal, itu harus ada kebaruannya yang signifikannya yang itu tuh berbeda dengan penelitian sebelumnya gitu ya. Itu kalau bisa itu memang benar-benar ide yang baru ya, jadi mungkin belum pernah dipublikasikan di jurnal. Tapi kalau misalnya, oh di jurnal ini ada penelitian eksperimen bagus ya, oh tapi saya ingin membuat yang seperti ini adalah novelty kebaruan dari saya, itu juga tidak menjadi masalah ya. Kalau ini apa berdua berdua nggak apa-apa. Kira-kira dipresentasikan ya, saya minta dipresentasikan eh, 2 minggu lagi gitu ya. Jadi mungkin untuk minggu depan masih saya isi materi, terus minggu depannya lagi ya, kalau waktunya memungkinkan, atau nanti kita spill waktu di luar kuliah yang khusus ini agar semuanya bisa presentasi. Gitu ya. Disepakati dulu mungkin hal itu ya, sambil dipikirkan ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu mungkin bisa ini membuka PPT-nya yang mengenai etika penelitian, meskipun kemarin sudah saya berikan tugas ya, mungkin saya ingin menjelaskan mengenai etika penelitian dalam psikologi ya, etika penelitian dalam psikologi. Ini saya tuh nggak buka kamera nih, wajah saya tuh wajah lagi flu dan ini kayaknya nggak fresh gitu soalnya lagi flu ya. Oke, baik ya. Mungkin ada yang bisa apa
men-share di layar ya mengenai etika penelitian ya. Ya, sebetulnya sama saja ya yang namanya etika dan dimanapun itu eh, nanti akan manfaat ya. Nah, di sini dikatakan bahwa etika itu berhubungan antara peneliti dengan subjek manusia maupun non manusia ya. Kalau kita lihat misalnya Bapak Ibu pernah mendapatkan pelajaran psikologi dasar ya. Di situ kan ada juga penelitian yang menggunakan hewan ya, hewan yang apa ya, kera kalau tidak salah, kera kecil yang diberi induk buatan. Nah, itu kan eksperimennya itu dengan hewan gitu ya, untuk melihat yang namanya attachment atau pelekatan, yaitu diberikan ya, karena kalau misalnya Ibu, eksperimen ini tidak Ibu, bisa dilakukan Ibu mohon murni maaf ya pada menyela, Bu. manusia, ya kalau dalam bidang Ibu mohon maaf ya, menyela, suaranya kok di saya putus-putus ya, Bu? oh gitu ya, tidak stabil. Iya, maaf ya, Bu, Oh saya iya, menyela. iya, iya. Gimana? Kira-kira sudah stabil belum ya suaranya? Lebih bagus dari yang tadi sih kalau sekarang. Ya, oke, baik ya. Nah, etika ini berhubungan dengan peliti dengan subjek manusia maupun non manusia ya. Eh, Kalau Bapak Ibu ini ya pernah dulu belajar psikologi dasar ya, kan tahu ya bahwa penelitian dalam bidang psikologi eh, seringkali juga melibatkan binatang ya. Kalau itu kita tidak bisa meneliti ya secara khusus pada manusia karena mungkin ada resiko dan sebagainya ya. Seperti misalnya penelitian mengenai attachment ya. Attachment itu kan di subjek kecil ya, karena kecil ya penelitiannya Bowlby itu buatan ya seperti itu. Nah itu diperbolehkan lah ya, dimungkinkan dalam bidang psikologi. Nah seperti itu. Dan itu memang bisa untuk mendukung ya teori-teori perilaku tertentu ya. Ternyata meskipun kera itu bukan induknya, bukan induk tuh ya. Jadi dimungkinkan dalam bidang psikologi kalau penelitian itu tidak bisa dilakukan pada manusia, kita akan melakukannya pada binatang. Tapi harus ini ya, tetap ada etikanya. Jadi kan respect terhadap subjek penelitian kita. Nah, saya pernah baca juga di buku, kalau misalnya itu binatang ya, binatang itu kadang diberikan manipulasi ya, atau kadang dilukai gitu ya, atau kadang diberikan perlakuan perlakuan tertentu yang menyakitkan. Nah, setelah itu, setelah selesai menjadi subjek penelitian, harusnya binatang juga dipulihkan, gitu ya, disehatkan kembali, dibawa lagi ke habitatnya, ya, atau pokoknya dipulihkan lagi dari tadi, ya, setelah kita melakukan eksperimen, ya, respect kepada subjek penelitian kita, baik itu manusia ataupun binatang, ya. Nah, di sini dikatakan eh, etika adalah persoalan boleh atau tidak boleh, diperkenankan dan dilarang, serta juga benar dan salah. Ya. Nah, secara teoritis kita itu dihadapkan pada dua hal, ada etika deontologi dan ada etika konsekuensi. Ya. Kalau etika deontologi, sebetulnya kalau kita melakukan penelitiannya dalam ilmu pengetahuan apapun, asal kita itu melakukan dengan proses-proses metodologis yang benar, itu sebenarnya diperbolehkan. Tapi kita harus melihat yang namanya etika konsekuensi, ya. Konsekuensi lebih banyak membawa hak kedaulatan, gitu ya, bahasa bahasa mudahnya adalah seperti itu, ya. Jadi kita tidak hanya semata-mata mengutamakan proses yang benar, tapi kita juga melihat etika konsekuensinya, ya.
Mungkin ini dicontohkan ya tentang transplantasi ya, cangkok katup jantung babi ke manusia ya. Tadi saya sudah search di YouTube, itu memang ada nyata ya 1 tahun yang lalu. Ya betul. Siapa tuh tadi saya apa tahu namanya kok sekarang lupa. Kalau tidak salah Lauren Fawcett atau siapa ya. Jadi ini pria Amerika yang memang mengalami penyakit jantung yang sudah parah gitu ya. Tidak dimungkinkan untuk mendapatkan donor dari jantung manusia ya, dari katup jantung manusia karena mungkin uh, kesediaannya terbatas dan sebagainya. Akhirnya diberi pilihan untuk diberikan transplantasi cangkok dengan jantung babi ya. Secara ilmiah itu sudah diteliti ya, karena katakanlah mungkin jantung babi ada katakanlah kompatibel lah untuk dicangkokkan ke jantung manusia seperti itu ya, sudah diteliti secara ini ya, secara metodologi, secara medis gitu ya. Dan ini pasien bersedia sudah 2 kali. Jadi tahun 2022 itu sepertinya ada, tahun 2023 itu ada, 2023 atau 2024. Jadi sudah ada 2 kali. Dan ternyata memang berhasil ya. Klien katakanlah baik gitu ya. Tapi ternyata semacam kegagalan lah ya. Karena sebagai juga, apalagi itu organ yang bukan dari manusia ya, organ yang dari binatang. Jadi kan eh, ini ya, tubuh ini biasanya seringkali melakukan penolakan ya, bila ada hal-hal asing yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, meskipun itu untuk membantu kerja tubuh gitu ya. Yang tahun 2022 itu David Siap tuh bulan. Nah, sedangkan pasien yang gue itu yang tahun 2023 atau 2024 itu hanya bertahan hidup selama 6 minggu. Selama 1 bulan pertama itu perkembangannya baik ya, tapi akhir-akhir ketika dia akan meninggal itu memang semacam terjadi ini ya, terjadi penolakan gitu ya pada tubuhnya terhadap organ yang baru. Nah, ini kalau menurut etika deontologi, itu kan suatu terobosan baru gitu. Oh ya, kita nanti akan bisa, kayak misalnya di Amerika tadi disebutkan, hampir 100.000 orang atau apalah orang yang butuh donor organ gitu ya, donor organ karena mungkin mengalami eh, penyakit-penyakit yang berat ya. Kemudian bagaimana nih kalau mengembangkan donor organ dari binatang, tentu saja yang kompatibel gitu ya. Karena kalau diteliti itu bisa saja dimungkinkan. Itu secara etika deontologi boleh-boleh saja ya. Tapi kan akhirnya kita harus melihat etika konsekuensinya gitu ya. Nah, sebetulnya ini lebih banyak manfaatnya atau mungkin malah ini lebih banyak mudorotnya ya. Jadi sebetulnya etika konsekuensi bagi seorang peneliti itu tetap harus diperhatikan. Next selanjutnya ya. Next kemudian ini ya, prinsip penelitian dengan subjek manusia tadi respect tadi ya harus ya. Kemudian manfaatnya apa? Kemudian keadilan. Keadilan itu maksudnya ya bahwa subjek penelitian kita itu memang mendapatkan manfaat dari penelitian kita, bisa diterima, maksudnya tidak ada hal-hal yang merugikan subjek gitu ya, tidak ada yang hal-hal yang merugikan subjek. Makanya ketika ada penelitian-penelitian tertentu nanti ada yang namanya debriefing, yaitu kalau penelitian itu mungkin jadi menimbulkan semacam rasa shock gitu ya, atau rasa bersalah, guilty feeling gitu ya, karena memang didesain seperti itu misalnya ya. Nah ini harus ada ini ya mengumpulkan kembali eh, orang-orang yang kita berikan eksperimen tadi ya, kita terangkan kembali bahwa eksperimen tadi itu sebetulnya tidak sungguh-sungguh, hanya itu hanyalah manipulasi gitu ya. Jadi agar orang yang kita teliti itu akhirnya paham bahwa treatment-treatment tadi itu sebetulnya tidak membahayakan mereka ya, hanya karena mungkin mereka tidak tahu sehingga mungkin mereka bisa menjadi shock atau menjadi kaget gitu ya.
Nah, ini ada beberapa contoh, yaitu dari penelitiannya Milgram, ya, Stanley Milgram, ya. Penelitiannya Stanley Milgram, coba yang sampai miligram, ada nggak? Atau mungkin saya salah yang berikan ya, PPT. Penelitiannya Stanley Milgram, ya. Next, selanjutnya. Nah, pada tahun 1974, ya, Milgram ini ingin membuat penelitian mengenai teori kepatuhan, ya, atau obedience, ya. Subjek diberitahu bahwa mereka akan berpartisipasi dalam sebuah eksperimen yang mengukur dampak hubungan fisik pada kemajuan belajar seseorang, ya. Nah, ini subjek eksperimen itu berperan sebagai guru, ya. Jadi memakai ini loh, kaca yang guru bisa melihat murid gitu, ya. Murid bisa melihat guru gitu, ya. Nah, guru bisa melihat murid. Guru bisa melihat murid, ya. Siswa berada di ruang lain dan di tangannya ditempeli kabel untuk menyalurkan arus listrik, ya. Tugas subjek guru mengajari siswa untuk menjawab pertanyaan dari guru, ya. Nanti kalau murid itu menjawab salah, ya, di depan guru itu sudah ada tombol-tombol gitu, ya. Jadi guru nanti harus menyetrum murid itu, ya. Mungkin saya sederhanakan saja ya ceritanya. Jadi misalnya ada pertanyaan-pertanyaan sederhana, ya. Pertanyaan sederhana yang harus dijawab oleh murid gitu, ya. Dari pertanyaan yang mudah itu, ya, sampai nanti pertanyaannya lebih sulit gitu, ya. Nah, kalau misalnya murid menjawab dengan benar, ya sudah, guru tidak perlu melakukan apa-apa, ya. Misalnya murid menjawab salah, ya, misalnya pertanyaannya sulit gitu, ya. 17 dibagi 5 kali 2 pangkat 3. Nah, ini dalam waktu berapa menit harus berpikir cepat, mungkin jawabannya salah, ya. Oh, berarti kesalahan yang pertama nih, dihukum disetrum 1 volt gitu, ya. 1 volt mungkin belum terlalu gimana-gimana. Ini pertanyaannya masih banyak, ya. Nanti salah lagi, ditingkatkan lagi setrumannya menjadi 2 volt. Salah lagi, sampai akhirnya mungkin salah sudah 10 kali menjadi 10 volt, gitu, ya. 10 volt mungkin sudah terasa gitu, ya, menyakitkan, sehingga murid ini menjadi kejang-kejang gitu, ya, tegang gitu, ya, kejang-kejang gitu, ya. Salah lagi, disetrum lagi dengan volt yang lebih tinggi, murid tambah kejang-kejang lagi. Nah, ini kan untuk menguji guru. Apakah guru itu konsisten untuk menyetrum murid jika murid itu salah menjawab pertanyaan, ya. Dari penelitian ini ada sih yang menyelesaikan sampai selesai, tapi mungkin ada juga yang guru merasa, wah, kok kasihan ya yang disetrum sudah sampai seperti itu gitu, ya. Kemudian mungkin dia meninggalkan ruangan dan tidak melanjutkan eksperimen karena tidak tega terhadap orang yang disetrum, ya. Nah, di sini ternyata, ya, bahwa memang ada yang namanya obedient, ya. Artinya sebagian besar melanjutkan ini, ya, melanjutkan eksperimen pokoknya sampai selesai, ya. Sementara murid yang kalau salahnya banyak, ya mereka sampai kejang-kejang seperti itu, ya. Dan sampai akhirnya sesi eksperimen selesai, gitu, ya. Nah, tentu saja ini kan bisa menimbulkan sedikit perasaan bersalah, ya, pada guru. Karena apa? Karena kan tadi memang rule-nya, ya, harus menyetrum murid kalau murid itu tidak bisa menjawab pertanyaan. Ternyata kan murid ada yang banyak tidak bisa menjawab pertanyaan sehingga sampai murid kejang-kejang. Akhirnya setelah selesai, ya, seminggu kemudian ini dua belah pihak itu dipanggil lagi, ya, oleh peneliti, ya. Kemudian dikumpulkan bersama, lalu diberitahukan yang sesungguhnya, ya. Memang tadi guru itu adalah subjek eksperimen gitu, ya. Sementara murid itu sebetulnya adalah semacam aktor gitu, ya, aktor atau aktris yang berperan sebagai pembantu eksperimenter, ya. Artinya sebetulnya kabel-kabel listrik itu memang nggak ada ini loh, nggak ada arus listriknya, dan tombol-tombol yang dipencet tadi tidak ada hubungannya dengan arus listrik gitu, ya, tidak membahayakan. Jadi memang murid
disuruh berperan untuk kejang-kejang setelah mungkin disetrum yang keberapa gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kan untuk mengklirkan ya. Tadi kan mungkin guru merasa bersalah atau merasa gimana gitu ya. Nah, setelah semua selesai ini yang namanya debriefing ya. Jadi mengklirkan bahwa sebetulnya tujuan penelitian eksperimennya adalah seperti ini dan apa yang dilakukan oleh murid itu sebetulnya tidak ada satupun murid yang terluka ya, dan itu adalah sebetulnya hanya manipulasi dari peneliti ya, bahwa murid-murid itu adalah memang aktor dan aktris yang disewa oleh peneliti untuk berperan seperti itu gitu ya. Itu adalah penelitiannya Milgram yang sangat terkenal ya. Dan memang penelitian ini kan jadi kalau kita awam ya dengan misalnya dengan apa ini dengan masalah elektronik, elektrik ataupun setrum itu kan kita nggak tahu ya. Sebetulnya manusia itu bisa tahan di setrum setelah berapa volt gitu ya kan kita nggak tahu ya. Nah ini kalau tadi kan semua guru-guru itu adalah orang awam ya, jadi kan dia tidak tahu gitu ya itu. Nah ini salah satunya ya. Uh, Salah satu dari eksperimen Milgram ya. Akhirnya Milgram menyimpulkan ya faktor-faktor kepatuhan. Orang yang memberikan perintah berada di dekat subjek dan terlihat memiliki pemenang yang nyata ya. Tadi eksperimen dilakukan di universitas yang berwibawa, peneliti adalah staf yang senior. Korban tidak dikenal atau diketahui namanya atau ditempatkan yang terpisah di ruang lain. Tidak ada role model untuk ketidakpatuhan, tidak ada contoh yang melawan otoritas eksperimenter ya. Hasilnya memang sebagian orang melanjutkan ini ya, menyetrum katakanlah ya sampai selesai, dan ada beberapa yang orang yang mungkin tidak tega ya dia meninggalkan eksperimen. Ada. Nah itu adalah eksperimennya Milgram. Nah kemudian kita lihat oh ini ada pesan moralnya ya, pesan moralnya. Ini di sini dikatakan moralitas mengatakan perbuatan menyakiti orang lain adalah perbuatan yang tidak baik, menyayangi dan sikap lembut adalah perbuatan yang mulia. Tapi kalau kebaikan hati dan kelembutan berbenturan dengan tekanan dari lingkungan, kepatuhan pada otoritas biasanya yang akan menang. Ya, itu penelitian Milgram tahun 1974. Next itu next sampai pesan moral. PPT-nya next sampai pesan moral ya. Nah, oke. Kemudian yang kedua penelitian dari Philip Zimbardo. Nah, kalau penelitian ini malah lebih ini lagi ya. Ini penelitian tahun-tahun sepertinya 1971 ya. Sebelum itu. Penelitiannya Zimbardo sebelum itu ya. Ya, setelah itu. Ya ini ya. Loh, bukan Milgram, yang Zimbardo. Setelah ini setelah PPT ini ingin mempelajari perilaku orang-orang biasa yang ditempatkan dalam penjara buatan ya. Jadi hampir sama apakah orang itu ya kalau diberikan kekuasaan apakah dia akan bisa menyalahgunakan kekuasaan itu atau bagaimana ya. Jadi memang ini sudah difilmkan juga ya. Saya lihat di YouTube itu beberapa penelitian eksperimen psikologi itu ternyata sudah diangkat menjadi film gitu ya. Termasuk dari penelitiannya Zimbardo ini ya. Nah, ini dia merekrut orang-orang ya. Jadi diumumkan gitu ya. Siapa yang mau ikut eksperimennya Zimbardo ini ya. Kemudian dibagi menjadi dua kelompok ya. Satu kelompok nanti berperan sebagai sipir penjara ya, penjaga penjara. Yang sebagian lagi berperan sebagai orang yang di penjara gitu ya. Jadi mereka sudah tahu perannya masing-masing ya. Nah, ini juga dibuat sedemikian rupa ya.
diberikan manipulasi sedemikian rupa. Ya, jadi orang-orang yang tadi ya diberi peran bahwa dia itu masuk penjara, ya orang-orang itu ya, misalnya sedang di kosnya atau di rumahnya gitu, benar-benar dijemput kayak polisi gitu ya. Kemudian dimasukkan mobil tahanan dan akhirnya dimasukkan di penjara di ini ya, penjara di apa di ruang bawah di Universitas Stanford ini ya, Stanford. Nah, subjek penelitiannya adalah 24 mahasiswa yang tidak memiliki catatan kriminal dan sehat secara psikologis. Ya, jadi ya orang biasa saja gitu ya. Percobaan dilakukan di sebuah penjara buatan di Fakultas Psikologi Universitas Stanford ya. Penjara dibuat menyerupai penjara sungguhan dengan sel penjara yang gelap tanpa adanya jendela dan tanpa adanya jam ya. Para sukarelawan yang telah ditetapkan menjadi tahanan ya, didatangi rumahnya, ditangkap, digeledah dan diborgol di depan umum ya. Sesampainya di penjara, mereka digeledah lagi dan dipakaikan pakaian tahanan. Dirantai kakinya dan dipakaikan baju penjara dan kode masing-masing di punggung. Hal tersebut dilakukan untuk mereplika perlakuan, pelecehan dan penghinaan yang sama yang didapat tahanan sesungguhnya. Ya, jadi diperlukan seperti tahanan sesungguhnya. Tapi mereka sudah tahu, mereka sudah taken kontrak gitu loh ya, sudah ada informed consent. Kalau misalnya mereka yang memang berperan sebagai ini ya orang yang dipenjara akan diperlakukan seperti ini itu mereka sudah menyetujuinya gitu ya. Nah, ini eksperimennya itu direncanakan berlangsung 14 hari. Namun, pada hari ke-6, eksperimen harus dihentikan. Ya, karena perilaku para penjaga penjara yang semakin kejam dan para tahanan yang mengalami tekanan secara emosional. Ya, hanya dalam waktu 1 hari, subjek percobaan menjiwai peran masing-masing sebagai penjaga dan tahanan, seolah-olah itu bukan eksperimen dan mereka berada dalam penjara yang asli ya, terutama sipir penjaranya ya. Jadi di situ kan disebutkan kalau misalnya tahanannya itu dianggap berbuat yang mencurigakan gitu ya, itu sipir boleh memukul misalnya seperti itu. Kalau dianggap ada gerak-gerik yang mencurigakan itu sipir boleh memukul, atau kalau ada hal-hal pokoknya yang dianggap itu nanti mengarah ke semacam mau melarikan diri gitu ya, itu sipir boleh tidak memberikan makanan gitu ya. Nah, ini kan uh, akhirnya terjadi argumen juga ya. Yang ditahan mengatakan bahwa dia itu tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa ya, tapi sipir itu mempersepsikan bahwa oh, kamu kan berbuat begini begitu, sepertinya gerak-gerikmu mencurigakan. Jadi bisa dipanis, maksudnya bisa dipukul seperti itu. Nah, akhirnya memang terjadi kekacauan ya. Lama-lama ini tahanan yang sebetulnya biasa-biasa saja, dia nggak melakukan apa-apa. Tapi dipersepsi oleh sipir itu seakan-akan mungkin melakukan hal-hal yang akan apa ya, semacam mungkin melarikan diri atau gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga kan sering dipukul. Akhirnya para tahanan ini tidak tahan gitu ya. Dan akhirnya ketika ada kesempatan mereka melawan gitu ya. Akhirnya terjadi kerusuhan ya di penjara buatan itu ya, sampai akhirnya penelitian ini dihentikan karena nggak bisa dilanjutkan karena kondisinya sudah kacau gitu ya, sudah chaos. Nah, tetap meskipun ini ya, meskipun penelitiannya tidak bisa berlangsung sampai 14 hari, ini sudah ada suatu teori ya, yang suatu hal yang didapat ya oleh Zimbardo, bahwa ketika seseorang itu diberikan kewenangan, bisa saja orang itu akan mempersepsi kewenangan yang diberikannya itu secara berlebih-lebihan seperti itu, sehingga dia bisa saja mungkin menyalahgunakan wewenangnya gitu ya. Jadi ini ya percobaan Zimbardo ini ya apa ya, sebetulnya ini berisiko, dan Zimbardo sendiri itu mungkin tidak membayangkan kalau akan sampai seperti itu gitu ya. Ini sudah difilmkan ada kok. Saya pernah lihat, tapi saya belum ini ya, belum lihat filmnya secara keseluruhannya, tapi ada ini loh, ada resume tentang film ini gitu ya. Dan film ini kan diambil dari
based on true story gitu ya, terutama penelitian dalam psikologi. Coba nanti dilihat gitu ya. Nah, di sini melalui percobaannya, Zimbardo menyimpulkan bahwa orang-orang biasa yang sehat secara psikologis dapat melakukan kejahatan apabila dihadapkan pada situasi yang memungkinkan mereka untuk melakukannya. Ya, seperti itu. Nah, ini sebetulnya apa ya, penelitian ini kan sudah ada ya sejak tahun 1971 ya. Jadi memang mendasari teori psikologi sosial ya, bahwa ketika seseorang itu mempunyai kewenangan, bisa saja orang itu mempersepsi kewenangannya secara berlebihan atau bisa juga menyalahgunakan kewenangannya. Kemudian ada juga ya apa ya, penelitian-penelitian dalam psikologi ya. Kalau dulu kan belum ada HAM dan sebagainya ya. Yang itu sebetulnya merupakan penelitian yang dalam tanda kutip ya memang berbahaya. Efeknya ya, dampaknya ya, bisa menimbulkan trauma ya. Ini ada saya baca di suatu artikel ya, Monster Study. Monster Study adalah percobaan kegagapan bicara pada 22 anak yatim di Davenport, Iowa pada tahun 1939 oleh Wendell Johnson ya. Nah, ini kan settingnya di ini ya, di apa, di panti asuhan gitu ya. Nah, ini anak-anak ditempatkan dalam kelompok kontrol dan eksperimen ya. Setengah dari mereka diberi terapi berbicara positif ya, kemudian dipuji kelancaran bicaranya. Jadi anak-anak ini sebetulnya masih waktu itu usianya masih 3 tahun 4 tahun ya, anak-anak 3-4 tahun ini kan kadang juga bicaranya masih belum lancar sekali gitu ya. Nah, ini untuk kelompok eksperimen mereka diajari berbicara gitu ya, kemudian dipuji. Nah, satu kelompok yang lain lagi diberi terapi berbicara negatif. Nah, terus mereka diajari bicara dan kemudian menirukan bicaranya lagi. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan dengan baik ya, anak-anak ini diremehkan, diolok-olok gitu ya. Bahkan dibuat seperti menggagap gitu ya. Jadi kan anak-anak ya masih usia 3-4 tahun gitu ya, ketika mungkin mereka diajari berbicara dengan kalimat-kalimat yang panjang gitu ya. Kemudian mereka melakukan sedikit kesalahan ya, kemudian mungkin dibentak gitu ya, kemudian dikatakannya hal yang tidak baik ya, tentu saja anak ini kan menjadi kaget, menjadi takut gitu ya, bahkan bisa menjadi trauma dan efeknya adalah jangka panjang. Nah, akhirnya anak-anak yang sebetulnya mereka itu pada umumnya normal ya, normal sesuai perkembangannya, ini yang kelompok yang tadi ya, ketika berbicara kemudian dibentak ataupun diolok-olok itu ya, yang mereka tadinya itu sebetulnya itu tidak gagap ya, malah akhirnya menjadi seperti seseorang yang gagap gitu ya. Pada usia 5-6 tahun ya, setelah eksperimen itu selesai ya, dan mungkin mereka sekolah ya, mereka itu mempunyai keterampilan bicara yang enggak bagus dan malah sering menjadi gagap. Tapi untungnya pada tahun berapa ya, saya baca juga artikelnya. Nah, orang-orang ini kayak bisa ini ya, menceritakan masalahnya gitu ya di media ya, kemudian mungkin dibantu oleh seorang pengacara gitu ya, dan menuntut apa, menuntut panti asuhannya ya, dan orang yang dulu melakukan eksperimen ya, waktu itu orangnya masih ada ya, harus mengganti rugi berapa gitu. Akhirnya mereka setelah usianya mungkin 40 tahun gitu ya, mereka mendapatkan ganti rugi kompensasi atas atas eksperimen yang dia terima pada masa kecil ya, karena itu ternyata membuat mereka itu ini loh, mempunyai keterampilan bicara yang juga bagus gitu ya. Ini ada monster studi. Nah, ini kan hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan eksperimen psikologi. Jangan sampai eksperimen itu malah membuat subjek penelitian eksperimen kita itu ya benar-benar menjadi mengalami suatu masalah yang serius gitu ya.
Kalau dulu kan penelitian-penelitian itu kan belum, misalnya kan belum dipertimbangkan ini itu nanti dampaknya bagaimana. Waktu itu kan peneliti hanya ingin meneliti. Kalau diberi perlakuan begini, yang terjadi apa? Kalau diberi perlakuan seperti itu, yang terjadi apa? Tapi belum dipikirkan dampak jangka panjangnya, ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian memang untuk penelitian psikologi itu ada yang namanya informed consent, ya. Informed consent memang subjek penelitian ini kita undang di dalam penelitian kita atau sukarela mengikuti penelitian kita, gitu ya. Kita jelaskan sedikit penelitiannya tentang apa, tidak usah terlalu detail juga boleh ya, biar subjek itu tidak ini loh, tidak nanti biar tidak mengira-ira, biar responnya itu alamiah gitu ya. Intinya subjek secara sukarela menyatakan diri untuk ikut pelatihan ini sampai berapa kali sesi gitu ya. Terus tadi ada deception dan debriefing ya. Jadi deception itu memang untuk menampilkan ya, menampilkan manipulasi ya, biar respon subjek itu menjadi sealamiah mungkin ya. Nah, jadi kan tadi kan ada yang disetrum gitu ya, dengan bantuan aktor aktris gitu ya, pura-pura kejam. Ini kan orang awam yang melihat kan nggak tahu gitu ya, mungkin merasa ya bersalah dan sebagainya ya, memang ingin dilihat reaksinya selama mungkin. Kemudian ada debriefing, yaitu penjelasan ulang setelah sesi eksperimen selesai ya, jadi untuk menetralisir emosi-emosi yang terjadi selama eksperimen tadi ya. Kemudian juga ada kerahasiaan data subjek dan hasil yang diperoleh ya. Biasanya kalau di dalam jurnal tetap ya, misalnya subjek itu siapa? Oh, subjek adalah anak SMA kelas 3 dari SMA Sultan Agung berusia antara sekian sampai sekian. Itu boleh disebutkan ya. Kalaupun misalnya itu ada deskripsi subjek sedikit ya setelah penelitian selesai misalnya, itu tetap sepertinya boleh ya dituliskan inisial seperti itu ya. Tetap itu kan kerahasiaannya tetap subjek ada ya. Tapi untuk pelaporan kan ini ya kita tidak secara eksplisit gitu ya. Kemudian tadi ada prinsip penelitian dengan subjek non manusia ataupun manusia ya, kita mengedepankan respect ya. Kemudian tadi ada manfaat ya, dan kemudian ada keadilan. Nah, ini ada sedikit informed consent ya. Informed consent Anda bisa apa ya, menulis versi Anda sendiri ya. Yang intinya adalah kerelaan subjek itu ya untuk mengikuti eksperimen kita sampai selesai ya. Kita jelaskan kira-kira eksperimennya itu tentang apa dan manfaatnya itu seperti apa. Oke, nah itu saja mungkin untuk malam ini. Apa penelitian eksperimen? Apakah ada yang akan ditanyakan atau ada yang ditanggapi, atau Bapak Ibu mungkin pernah apa ya membaca suatu penelitian eksperimen dalam bidang psikologi? Silahkan. Mohon izin, Bu. Mohon izin Ya, bertanya. ya, silakan. Ya, mohon izin. Kalau untuk sudah ada informed consent, tapi kemudian Mm-mm. ada efek-efek yang terjadi setelah eksperimen, itu Mm. gimana ya, Bu? Apa masih ada ganti rugi atau tidak? Karena kan sudah ada Ah, informed consent. ya, sudah ada informed consent ya. Nah, biasanya kan memang tetap kita lihat. Tadi kan kita sudah memberikan, setelah itu kita memberikan debriefing ya. Sudah kita jelaskan bahwa sebetulnya tujuan eksperimennya itu seperti apa. Kalau memang perlakuannya itu ada yang mungkin ya, subjek penelitian kita sensitif atau subjek penelitian kita itu tidak menyangka penelitiannya seperti itu, bisa kita berikan semacam konseling gitu ya. Jadi untuk menetralisir ini tadi hal-hal yang didapat selama eksperimen gitu. Kita berikan konseling tidak menjadi masalah, kita dampingi sampai subjek itu mungkin apa ya bisa menerima atau netral kembali. Jadi kan subjek tidak kita biarkan begitu saja ya. Jadi sebaiknya mungkin masih semacam ada kontak ya dengan subjek penelitian kita, atau ada misalnya kan setelah pretest kan ada post-test. Nah, setelah itu bisa kita dengan tindak lanjut
atau post test 2 ya. Post test 2 itu kita lakukan 2 minggu lagi ya dengan skala yang sama ya untuk melihat gimana nih subjek penelitian kita setelah bisa kasih treatment ya dalam eksperimen tadi, dan mungkin kita juga bisa sharing lagi untuk menanyakan bagaimana kondisi atau keadaan subjek eksperimen kita. Ya, seperti itu. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau subjek kita keluar dari eksperimen gitu ya? Ya boleh-boleh saja. Nggak boleh menetapkan batasan seakan-akan subjek itu harus mengikuti 6 kali sesi. Karena itu adalah hak subjek ya untuk sewaktu-waktu keluar dari penelitian eksperimen kita ya. Jadi kita memang nggak bisa memaksa subjek kita meskipun subjek sudah menandatangani informed consent. Ya satu-satunya cara mungkin ya kita kalau ketersediaan subjek penelitian kita itu cukup banyak ya kita misalnya mengambil lah 30 atau 20 subjek eksperimen ya. Kalaupun misalnya yang 10 itu keluar atau yang 10 tidak melanjutkan eksperimen sampai selesai kan kita masih cukup punya banyak subjek penelitian eksperimen kita. Ya memang susahnya misalnya kalau subjek penelitian kita terbatas ya. Seperti dulu ada mahasiswa saya itu memang subjeknya adalah penderita kanker payudara stadium 3 gitu ya. Yang akan diberikan terapi tentang kebermanaan hidup atau apa gitulah ya. Nah, tapi kan ini sih waktu itu settingnya di rumah sakit ya. Jadi akhirnya ini pelatihan dilakukan kalau pas subjeknya itu kontrol gitu ya. Jadi memakai waktu itu cukup cukup ini cukup apa? Cukup bisa dikontrol. Artinya kan subjek itu kan kontrol mungkin seminggu sekali ya, sudah ada jadwal dokter untuk kontrol. Nah, setelah itu diberikan treatment. Tapi kan kadang-kadang juga ada ya yang sudah waktunya kontrol, tapi mungkin ada terkendala apa, itu eh, ini ya tidak bisa hadir. Jadi waktu itu subjeknya cuma 5 ya, subjeknya cuma 5 diberikan treatment itu, ternyata ada satu yang kadang pada waktu kontrol itu tidak hadir. Untungnya yang lain tuh selalu hadir pada waktu kontrol gitu. Ya, jadi kalau subjek kita itu sedikit ya, gimana ya kita sebagai peneliti untuk mengupayakan ya agar agar subjek kita itu ya benar-benar bisa memenuhi informasi itu. Tapi kalau dalam penelitian eksperimen, single subject design pun nggak apa-apa. Single subject design. Berarti subjeknya cuma satu. Boleh. Boleh. Kalau memang tidak ada apa, kalau memang itu kasusnya agak sulit ya, subjeknya cuma 2. Boleh ya. Kasus-kasus misalnya kita ingin memberikan treatment pada anak ADHD gitu ya. Ini kan tidak terlalu banyak juga ya apa subjek penelitiannya ya. Mungkin ada di suatu TK di kelas ada satu anak ADHD. Kita berikan perlakuan eksperimen dengan single subject design, boleh itu, boleh. Jadi yang penting adalah prosedur penelitian eksperimennya itu dijalankan dengan benar. Itu. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke. Oh ya, boleh, boleh. Nanti akan saya share ya, proposalnya itu mungkin seperti apa gitu ya, terus apa saja ya. Nanti tetap penugasan akan saya rincikan gitu ya, agar lebih jelas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Baik. Ini ya untuk penelitian eksperimen mungkin untuk ini ya apa materi saya untuk malam ini sudah ya. Insya Allah minggu depan nanti masih ada satu materi lagi dan minggu depan Bapak Ibu sudah mulai presentasi. Tapi maksudnya begini, misalnya proposal itu sudah selesai ya,
dikirimkan ke saya dulu nggak apa-apa, untuk diberikan feedback itu juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya waktunya sudah mepet, langsung presentasi ya, nanti misalnya ada banyak feedback atau masukan dari saya juga nanti nggak apa-apa. Jadi, ini aja dibuat longgar aja untuk Bapak Ibu ya. Mungkin kan banyak juga tugasnya gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Ya, ya begitu ya. Eh, Kalau begitu mungkin ini sekarang untuk di wajahnya wajah flu nih ya. Mungkin saya cukupkan sekian dulu. Eh, Mohon maaf kalau ada hal-hal yang keliru atau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih.